Halo semuanya, hari ini kita mau bahas Perang Mahabharata. Hari ini kita mau bahas salah satu perang di masa kuno yang sangat aneh. Sebenarnya ada banyak peradaban di masa lalu yang sangat aneh dan tidak bisa dijawab oleh para pakar dan ilmuwan sampai sekarang. Kita semua pernah dengar teori evolusi mengatakan manusia berasal dari manusia purba dan lain-lainnya. Di sini kita bukan mau membahas teori evolusi. Tapi jika banyak yang berminat, maka kita akan membuat satu episode khusus untuk membahas masalah teori evolusi. Sekarang kita kembali lagi, intinya adalah jika menurut teori itu, kita manusia dan teknologi yang ada sekarang ini adalah yang paling maju dibandingkan dengan masa lalu. Tapi apakah memang begitu? Hari ini kita coba bahas Perang Mahabharata. Setelah itu kita baru menilai sendiri apakah benar teknologi kita sekarang ini adalah paling maju di antara semua zaman. Berdasarkan catatan dan peninggalan sejarah yang ada, kita bisa merasakan senjata dan teknologi yang digunakan pada saat itu bahkan jauh lebih maju daripada zaman sekarang. Perang ini terjadi sekitar 5.000 tahun yang lalu. Konflik dari perang ini adalah memperebutkan tahta antara dua saudara sepupu. Mereka adalah Kurawa dan Pandawa. Tempat tinggal mereka adalah di tepi sungai Gangga. Mereka berdua berakhir dengan perang. Hal yang membuat banyak orang terkejut adalah kenapa perang pada masa itu bisa begitu dahsyat. Padahal seharusnya alat perang yang digunakan pada masa lalu seharusnya masih tradisional. Dan kenapa mereka bisa memiliki kekuatan perang yang seharusnya tidak dimiliki oleh zaman itu. Jadi sekarang kita lihat apa aja yang bisa membuat orang terkejut dalam perang itu. Yang pertama adalah perang saat itu dicurigai memiliki senjata nuklir. Di sini kita harus memperhatikan satu hal. Nuklir itu sendiri tercatat pertama kali muncul pada Perang Dunia Kedua, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Dua kota itu mendapat serangan nuklir dari Amerika Serikat. Itu adalah catatan perang dalam masa kini. Tapi di kota kuno yang bernama Harappa dan Mohenjo-daro, kedua kota itu sempat menjadi kota yang sangat maju pada 5.000 tahun yang lalu. Tapi yang menjadi misteri adalah kenapa kota itu bisa mendadak ditinggalkan oleh penduduknya. Para ahli menemukan bahwa kedua kota itu mungkin pernah terkena radiasi dari bom atom. Sampai sekarang, radiasi di daerah itu masih begitu kuat. Selama ini telah diketahui bahwa tingkat kelahiran cacat dan kanker yang sangat tinggi pada sekitar daerah tersebut. Tingkat radiasi di sana tercatat begitu tinggi pada alat pengukur, sehingga pemerintah India kini menutup wilayah tersebut. Hal yang membuat banyak sejarawan kebingungan adalah lukisan yang ditemukan di beberapa kuil yang dekat daerah tersebut. Gambar dari lukisan itu adalah orang-orang berdoa agar terhindar dari cahaya besar yang datang merusak kota mereka. Hal itu juga diperkuat dengan debu radioaktif yang ada di daerah tersebut. Dan di dalam kota kuno tersebut juga ditemukan banyak sekali tengkorak yang sangat aneh. Ada tengkorak yang saling berpegangan tangan. Ada yang berbaringan di tempat umum dan jalanan kota. Hal ini diperkirakan pada saat itu sempat terjadi serangan yang sangat cepat. Dan sebagian mayat yang ditemukan tidak busuk dan tidak dimakan oleh hewan liar. Kerangka manusia yang ditemukan juga terkena radiasi yang sangat tinggi. Dan di kota Mohenjo-daro ditemukan ribuan batu yang menghitam dan menyatu. Menurut para ilmuwan, hal ini disebabkan karena terkena suhu panas yang sangat tinggi. Yang kedua adalah dari teks suci India kuno juga ada referensi tentang kisah Mahabharata. Di sana diceritakan ada pasukan kereta kuda yang bisa terbang di langit. Pertempuran ini berakhir dengan meledaknya senjata akil dan memusnahkan seluruh tentara yang ada, menyebabkan semua prajurit, gajah, kuda, serta banyak bangunan seolah-olah seperti daun kering. Teks kuno itu juga menceritakan sangat detail soal senjata akhir tersebut, di mana cahaya dari senjata itu bagaikan matahari yang ada di langit. Semua yang terkena langsung menjadi lautan api.
bahkan gajah sekalipun. Dan areanya juga sangat luas, bahkan bisa membentuk asap yang seperti payung raksasa. Semua yang diceritakan oleh teks kuno itu seolah-olah menceritakan tentang bom atom yang meledak saja. Satu hal yang perlu kita tahu adalah cuma bom atom saja yang bisa membuat asap seperti payung raksasa. Ketiga, menurut catatan kuno India, ada kendaraan yang sangat canggih yang seharusnya tidak ada pada zaman itu. Kendaraan itu bernama Vimana. Sebenarnya Vimana itu lebih cocok disebut pesawat terbang. Tapi kenapa bisa ada pesawat terbang pada zaman itu? Yang lebih aneh adalah desain dari bentuk pesawat itu. Pesawat itu lebih mirip sebuah UFO daripada kendaraan biasa. Dan mereka bisa menggunakan Vimana untuk terbang ke seluruh dunia. Bahkan bisa keluar angkasa. Para pahlawan bertempur di angkasa dengan kendaraan yang dilengkapi dengan senjata dan berpilot. Senjata itu terdiri dari 7 macam cermin dan lensa. Yang berbeda adalah fungsinya ada yang untuk menyerang dan ada yang untuk bertahan. Tameng yang melindungi pilot dari serangan sinar jahat disebut cermin pinjula. Dan untuk menembak pesawat musuh, mereka menggunakan senjata yang bernama Marika. Pesawat itu sendiri juga dibuat dari logam istimewa yang bisa menyerap panas, yang disebut Samoka, Sondalike, Mauvika. Dari semua penjelasan itu, rasanya seperti pesawat terbang kita sekarang ini, dan mereka menggunakan laser untuk bertempur. Nah, inilah perang Mahabharata. Gimana rasanya lebih mirip perang masa kini daripada perang masa kuno kan? Semua yang ada di dalam perang itu tercatat dalam catatan kuno India dan didukung oleh penemuan kondisi kota mereka yang demikian. Kondisi kota itu juga memperkuat keaslian dari perang tersebut. Jadi kalau misalnya itu bukan sebuah perang mitos, tetapi perang yang pernah terjadi pada masa lalu, apakah kita masih percaya teknologi kita sekarang ini adalah paling canggih di antara semua masa? Oke, mungkin sampai di sini aja cerita kita hari ini. Jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.